sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu materi kelas 8, yaitu tentang materi hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembelajaran pada hari ini akan Bapak sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan bergizi untuk dikonsumsi sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan arti Quran Surat An-Nahl ayat 114 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Yang ketiga, menampilkan contoh perilaku membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makanan dan minuman ini di dunia ini sedemikian banyaknya, sedemikian sangat bermacam-macam. Untuk itu, mari kita kenal dulu apa itu tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Ya, makanan dan minuman yang halal adalah setiap makanan dan minuman yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, makanan atau minuman yang halal itu adalah setiap makanan dan minuman yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Maka, ketentuan syariat Islam ini ada beberapa kriteria atau ada beberapa kriteria yang menjadikan makanan itu menjadi halal. Yang pertama, dilihat dari wujudnya atau zatnya, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, halal dari cara mendapatkannya. Contohnya adalah makanan itu diperoleh dengan cara-cara yang halal, bukan cara-cara yang haram seperti mencuri, merampas, merampok dan yang lain-lain. Itu diharamkan. Maka dari segi halal cara mendapatkannya adalah dengan baik. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Contohnya adalah bukan makanan dan minuman yang diolah dengan campuran bahan-bahan yang diharamkan menurut syariat Islam. Contohnya seperti minyak babi, bahan-bahan yang berbahaya yang bagi tubuh kita, dan yang lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ke makanan dan minuman yang bergizi. Makanan dan minuman yang bergizi adalah makanan dan minuman yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Ada beberapa contoh yang termasuk makanan yang bergizi. Contohnya adalah buah-buahan, madu, sayur-sayuran, nasi, daging-dagingan, ikan, susu sapi, susu kambing, dan susu unta. Adalah contoh-contoh makanan yang bergizi yang dianjurkan untuk kita makan, terutama pertama untuk kesehatan kita, yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita semuanya wajib untuk
memakan dan meminum makanan atau minuman yang bergizi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah. Bapak akan jelaskan di sini adalah macam-macam makanan yang halal menurut syariat Islam. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dengan Rasulnya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Selain makanan-makanan yang halal, ada beberapa minuman-minuman yang halal. Berikut beberapa macam minuman yang halal. Yang pertama adalah minuman yang tidak memabukkan. Yang kedua, minuman yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari kesehatan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga adalah minuman yang tidak najis, kotor dan menjijikan. Ada beberapa dampak positif apabila kita memakan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Yang pertama adalah membawa ketenangan hidup. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan dapat menjadi berkah. Yang keempat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dampak positif apabila kita memakan makanan yang halal serta bergizi, terutama untuk tubuh kita dan untuk aktivitas kehidupan kita yang tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif, tentunya ada dampak negatif apabila kita memakan makanan dan minuman yang haram. Bapak akan jelaskan dampak negatif dari makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, yaitu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Yang kedua, dapat membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya adalah yang ketiga, mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan video pada hari ini tentang materi hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Untuk itu, marilah kita semuanya menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini, dengan menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, yang nantinya bermanfaat bagi tubuh kita, dan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.